5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Nah, kali ini izinkan saya untuk membagikan pengerjaan latihan pemahaman pada topik tersebut. Kita langsung saja mulai untuk latihan pemahaman. Seperti biasa ada 10 soal yang harus kita kerjakan. Soal pertama, apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah? Ada 5 opsi di sana. Yang pertama, untuk membantu meningkatkan keterampilan literasi peserta didik. Yang kedua, untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Oke. Untuk membangun keterampilan sosial dan emosional pendidik. Kemudian yang D itu peserta didik. Kemudian ini untuk membangun keterampilan memecahkan masalah peserta didik. Saya rasa jawaban yang paling tepat adalah ini. Untuk membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kita kunci, kemudian kita jawab. Oke, lanjut. Dalam konteks sekolah, siapa yang perlu mempelajari keterampilan sosial emosional? Yang A, apakah pendidik dan tenaga kependidikan saja? B, peserta didik dan orang tua saja? D, peserta didik dan semua orang dewasa yang ada di sekolah, baik itu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini jawabannya lebih lengkap ya. D, orang tua dan tenaga kependidikan atau pendidik dan orang tua. Oke, yang paling lengkap tentu saja yang C. Kita kunci, kemudian kita lanjut. Mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional? A, agar mereka dapat mengawasi peserta didik lebih ketat. B, agar meningkatkan hubungan antar guru. C, agar mereka dapat memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik secara optimal dan holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. D, agar mereka dapat memenuhi persyaratan pekerjaan mereka. Bukan ini, agar mereka dapat menjalankan tugas mengajarnya. Nah, saya rasa yang paling tepat adalah yang C. Kita kunci, jawab, kemudian benar, kita lanjut. Yang keempat, bagaimana pengembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran sosial dan emosional berkontribusi terhadap kemampuan seseorang dalam menavigasi situasi sosial yang kompleks. Nah, ini yang A. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesehatan fisik seseorang sehingga ia tidak mudah sakit. Kurang tepat ini. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi. Nah, ini sepertinya benar ini. Kecerdasan emosional sangat berguna dalam mengatasi situasi yang sulit dalam keluarga. Kecerdasan emosional membantu menurunkan keterampilan interpersonal. Malah ini menurunkan nih. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesabaran. Nah, saya rasa yang paling tepat adalah ini. Kita kunci dan jawab, kemudian lanjut. Soal kelima, mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? A, karena keterampilan sosial emosional berdampak pada meningkatnya citra sekolah. Kurang tepat ini. B, karena keterampilan sosial emosional berdampak pada berkurangnya kasus bunuh diri. Bukan, karena keterampilan sosial emosional berdampak bagi turunnya tingkat stres dan kesejahteraan guru. Ini juga bukan, karena keterampilan sosial emosional berdampak pada tingginya kepuasan peserta didik terhadap pendidik. Kurang tepat ya, karena keterampilan sosial emosional berdampak pada keberhasilan akademis. Ya, sepertinya ini yang paling tepat. Kunci, kemudian jawab. Ya, betul, lanjut. Soal yang keenam, dari pernyataan berikut manakah yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial dan emosional peserta didik dan proses pembelajaran? A, keterampilan sosial dan emosional peserta
didik membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. Ini tadi yang tidak ya. Kita lihat dulu jawaban lainnya. Ini sepertinya ini, tapi kita lihat dulu. Keterampilan sosial emosional dapat memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ini benar. Keterampilan sosial dan emosional membantu meningkatkan keterlibatan positif peserta didik. Ini juga benar. Keterampilan sosial emosional membantu peserta didik meningkatkan kinerja akademis. Oke, ini keterampilan sosial emosional membantu peserta didik mengelola stres. Berarti yang kurang tepat ya ini yang pertama tadi kita kunci. Kemudian oke, benar, lanjut. Bagaimana kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Ini juga oke, tapi lebih ini kayaknya. Pembelajaran sosial emosional membantu menguatkan keterampilan pendidik dalam mengajarkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional membantu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang harus dipelajari oleh peserta didik. Pembelajaran sosial emosional membantu peserta didik untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang paling tepat sepertinya ini, menguatkan pengembangan karakter. Oke, kunci ya, betul, jawab. Bagaimana keterampilan sosial emosional dapat membantu seseorang menjadi lebih resilient atau berdaya lenting tinggi? A. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik sehingga mereka dapat mencari bantuan jika memerlukan. Kurang tepat ini. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami kelemahan dirinya. Dan keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan taraf kesehatan peserta didik sehingga tidak mudah sakit. Kurang tepat. Keterampilan sosial emosional membantu guru mengenali dengan segera jika ada peserta didik yang mengalami stres. Ini bisa jadi. Tapi kita lihat yang kelima. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk pulih dari kesulitan dan stres karena mereka mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Ini jauh lebih lengkap. Oke, kita jawab. Benar, kita lanjut. Soal ke-9, dari contoh di bawah ini menurut Bapak Ibu mana yang bukan merupakan alasan tepat bagi pentingnya meningkatkan keterampilan sosial dan emosional orang dewasa di sekolah? Nah, ini ada kata bukan, kita harus berhati-hati ini. Keterampilan sosial dan emosional membantu pendidik memodelkan karakter positif untuk peserta didiknya sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oke, ini keterampilan sosial emosional membantu, ini sudah tadi. Keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan keterampilan pendidik dalam menangani konflik, kegagalan, dan frustasi yang dihadapi. Oke, keterampilan sosial emosional membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik secara efektif. Kurang ini. Keterampilan sosial emosional membantu peserta didik meningkatkan kemampuan untuk bekerja dan berkolaborasi dengan tim. Oke. Yang terakhir, keterampilan sosial emosional membantu pendidik dan tenaga kependidikan mengelola stres. Betul, ini yang kurang tepat saya rasa ini kita kunci. Benar, lanjut. Terakhir, jika ditarik ke dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar, pengembangan keterampilan sosial emosional membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mana dari pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak Ibu tidak mencerminkan hal tersebut? Yang bukan ini. Pembelajaran sosial emosional membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik masyarakat. Sepertinya tadi juga ada kesehatan dan bukan jawaban yang benar. Nah, oke, sepertinya ini. Atau kita lihat dulu. Pembelajaran sosial emosional membantu individu membentuk hubungan interpersonal yang lebih positif dan sehat. Oke. Pembelajaran sosial emosional membantu individu dalam mengelola emosi. Oke. Pembelajaran sosial emosional membantu mengembangkan keterampilan berempati ya. Pembelajaran sosial emosional membantu individu dalam mengelola stres. Berarti betul itu yang kurang tepat ini. Kita kunci. Ya, benar.
Nah, kita bisa lanjut Bapak Ibu ke cerita reflektif. Kita lihat untuk pertanyaan kali ini. Pikirkan tentang materi, pengalaman, atau momen menarik dalam proses mempelajari topik yang baru saja Bapak Ibu pelajari. Renungkan konsep-konsep kunci, wawasan, atau keterampilan yang Anda peroleh selama belajar topik tersebut. Ceritakan bagaimana pembelajaran ini mempengaruhi perspektif atau pemahaman Anda. Nah, jadi dari pertanyaan ini saya sudah seperti biasa menulis di Word dulu. Jawaban saya kurang lebih seperti ini. Setelah mempelajari topik ini, saya menjadi paham bahwa pembelajaran sosial dan emosional pada anak merupakan dasar dalam penerapan pendidikan karakter bagi anak usia dini. Aspek sosial emosional anak akan berkembang secara berkelanjutan sejalan dengan proses pengembangan dan stimulasi yang diberikan kepada mereka. Pembelajaran sosial dan emosional pada anak akan melahirkan kemampuan adaptasi secara kognitif maupun sosial. Kompetensi-kompetensi sosial seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pembuatan keputusan yang bertanggung jawab yang menjadi fokus pengembangan dalam proses pembelajaran juga berimplikasi pada tertanamnya karakter-karakter unggul dalam konteks sosial maupun konteks lainnya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah referensi jawaban yang saya buat. Nanti bisa saya share di deskripsi linknya. Kemudian kita kopikan saja ini. Di sini sebetulnya ini hanya meminta minimal 50 karakter, tapi ya tidak ada salahnya kalau lebih dari 50 karakter kemudian kita simpan. Nah, ini sudah centang hijau semua, artinya kita bisa melanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu pembelajaran sosial emosional. Apa dan bagaimana menerapkannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang dapat saya bagi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.